Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Kalau ibu bertanya, bagaimana kabar kalian? Jawabnya, alhamdulillah baik, luar biasa. Bersemangat, oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Ya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Bersemangat. Luar biasa bersemangat. Mantap. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita masuk materi, hari ini kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Bahrul Ulum. Ya, baik, Bu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan tenang. Mulai. Ya, berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih ketua kelas. On cam semua ya. Ya, baik, selanjutnya Ibu presensi dulu ya, satu-satu. Oke. Iya, Bu. Anne Tri Anjani. Hadir, Bu. Baik. Atika Suri. Hadir, Bu. Bahlul Ulum hadir ya. Ini, Bu. Destrina Rahmasari. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Semoga sehat-sehat semua. Baiklah, anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pengaruh pergaulan remaja. Apakah ada yang tahu apa itu artinya pergaulan? Saya, Bu. Boleh, Atika, silakan. Pergaulan adalah hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain. Baik, betul Atika. Ada yang mau menambahkan? Paham, Bu? Baik, tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau menambahkan, Ibu jelaskan ya apa itu artinya pergaulan. Jadi, pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu. Dapat juga individu dengan kelompok. Jadi, individu dengan individu atau individu dengan suatu kelompok, seperti itu. Dapat dipahami ya sampai sini ya? Baik, Bu. Oke. Oke, itu dulu pergaulan. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya. Akan mencerminkan kepribadian seseorang itu sendiri, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau antar kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas. Seperti itu. Jadi hal itu harus dihindari, terutama bagi remaja seperti kalian ini yang masih mencari jati diri. Gitu. Dalam usia remaja saat ini biasanya seseorang akan lebih labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan, dan bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak. Jadi pergaulan itu penting atau tidak nih anak-anak? Penting ya. Siapa tadi yang menjawab penting? Ya, mengapa penting? Karena pergaulan dapat mempengaruhi seseorang, Bu. Oke, betul Ana, betul sekali. Ya, betul. Jadi pergaulan itu sangat penting ya untuk perkembangan seseorang. Nah, sebelumnya Ibu pernah menjelaskan kan dan mengatakan bahwa pergaulan positif akan membawa hal positif dan membentuk karakter anak yang positif pula. Sebaliknya, jika pergaulan yang negatif, jadi karakter seseorang itu bisa dapat dipengaruhi oleh pergaulannya. Jadi kita harus pandai-pandai dalam bergaul, memilih pergaulan, memilih teman. Apakah anak-anak itu membuat kita lebih baik atau teman-teman kita dapat menjerumuskan kita. Tuh. Oke ya anak-anak ya. Nah, jika kita berkumpul dengan penjual minyak wangi, maka kita akan wangi. Pepatah mengatakan seperti itu ya. Jika kita berkumpul dengan penjual ikan, maka kita akan bau ikan.
Gitu. Begitulah perumpamaan betapa pentingnya memilih pergaulan. Berkumpul dengan ilmuwan, kita akan menjadi pintar. Berkumpul dengan pecundang, kita akan menjadi pecundang pula. Sebuah nasihat mengatakan, rumahmu adalah sekolahmu, orang tuamu adalah gurumu. Dari kata-kata singkat penuh arti tersebut, jelas bahwa sekolah pertama dan utama dalam hidup adalah lingkungan di rumah. Kelakuan kedua orang tua akan ditiru oleh anaknya. Setelah lulus berguru dari orang tua, sekolah lanjutan adalah pergaulan. Jadi, manusia itu secara gen antar produk dari kedua orang tua. Namun, secara perilaku, anak produk dari lingkungan atau pergaulannya. Secara perilaku, anak adalah produk dari lingkungan atau pergaulannya. Sifat atau watak kita juga terbentuk dari dua lingkungan tersebut. Sebaik-baiknya sifat orang tua, kalau lingkungan dan pergaulannya buruk, maka si anak cenderung akan berwatak buruk pula. Dan begitu juga sebaliknya. Maka sekolah ataupun lingkungan rumah mempengaruhi pola pikir dan cara mereka hidup. Jadi remaja diharuskan untuk bisa memilih nih pergaulannya agar tidak salah langkah. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergaulan, yaitu orang tua, saudara, lingkungan, dan spiritualnya. Baik, Ibu mau bertanya, Destrina, apa saja yang mempengaruhi pergaulan? Ada orang tua, saudara, lingkungan, dan spiritual, Bu. Ya, betul sekali. Berarti kamu nyimak ya. Jadi yang pertama adalah orang tua. Peran keluarga amatlah penting dalam memberikan pengarahan, karena orang tua itu sangat besar pengaruhnya terhadap pergaulan anaknya. Jika orang tuanya mengajarkan hal yang baik-baik, misalnya tata krama, pengetahuan agama, sopan santun, dan lain-lain, maka anak tersebut akan menerapkan juga di lingkungan luarnya. Gitu. Dan ia pun akan mencari pergaulan yang hampir sama dengan lingkungan keluarganya. Sedangkan sebaliknya, jika orang tua mengajarkan hal yang tidak baik kepada anaknya, maka anaknya tersebut akan terpengaruh dan mengikuti orang tuanya, yaitu berperilaku buruk. Ya, karena ada pepatah mengatakan buah itu tidak jauh dari pohonnya. Oleh karena itu, jika orang tuanya baik, maka anaknya pun akan baik. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang kedua adalah saudara. Adik atau kakak juga memiliki peran serta dalam mempengaruhi pergaulan. Contohnya ya, seorang kakak berperilaku yang tidak baik dalam hal sering membolos sekolah, kemudian berbohong kepada keluarga, dan seorang adik itu mengikutinya. Melihat kakaknya seperti itu, kemudian perilaku buruk itu akan berpengaruh terhadap adiknya. Begitu juga dengan saudara sepupu yang tinggal satu rumah. Mungkin akan berperilaku yang sama jika tidak ada peran kontrol orang tua dalam pergaulan. Oke, oleh karena itu, sebagai saudara yang lebih tua dalam hal ini kakak ya, sebaiknya memberikan contoh yang baik terhadap adiknya. Selanjutnya adalah lingkungan. Faktor lingkungan dalam keluarga, faktor lingkungan dalam pergaulan remaja tidak kalah pentingnya dengan keluarga. Jika remaja tersebut tinggal dan bergaul di lingkungan yang buruk, maka ia terbawa buruk juga. Misalnya remaja tersebut hidup di lingkungan yang kebanyakan orang-orangnya selalu apa? Coba. Misalnya seperti apa? Selalu berbuat yang tidak baik, misalnya amit ya, berjudi, ada tuh. Bisa juga anak tersebut terpengaruh pergaulannya seperti itu. Akan tetapi sebaliknya, jika anak tersebut tinggal dan bergaul di lingkungan yang baik-baik saja, maka anak tersebut secara tidak langsung akan mengikuti perilaku yang baik. Oke, yang terakhir adalah spiritual. Spiritual itu maksudnya adalah pendidikan spiritual seharusnya ditanamkan kepada para remaja sejak dini agar tercipta remaja yang berakhlak dan berbudi luhur baik. Karena remaja yang berakhlak akan membuat moral remaja tersebut menjadi baik dan remaja tersebut mempunyai pegangan dalam hidupnya. Karena suatu agama adalah pegangan bagi manusia di dunia ini. Jika seseorang remaja tidak pernah menanamkan keagamaan dalam kehidupan remajanya, akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena ia tidak punya pegangan dalam hidupnya. Keagamaan tersebut bisa didapat dari keluarga, dari lingkungan, dan juga dari kehidupannya sehari-hari. Seperti itu. Baik, dari yang Ibu sampaikan tadi, apakah dampak-dampak sosial bagi remaja? Ada yang bisa menjawab? Ada Bu, saya Bu. Ya, baik, Bahlul Ulum.
Seperti dimana jika kita berada di keluarga yang baik, itu mengajarkan tentang tata krama dalam bergaul. Lingkungan yang di dalamnya rata-rata terdapat masyarakat yang baik, yaitu masyarakat yang dapat memberikan contoh yang baik bagi remaja-remaja di sekitar. Oke, bisa. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Siapa nih? Atika ya? Ya, Bu. Iya, boleh. Ritual yang mendalam dapat membuat seorang remaja menjadi remaja yang berakhlak dan berbudi luhur. Iya, bisa. Terima kasih Atika. Oke. Akan tetapi sebaliknya ya, jika seseorang remaja tersebut berada di keluarga, lingkungan, dan spiritual yang tidak baik, maka remaja tersebut bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan seorang remaja tersebut tidak akan mempunyai pegangan dalam hidupnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada pergaulan bebas dan pergaulan sehat. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran. Oke, masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun di media massa. Ada beberapa penyebab pergaulan bebas, yaitu faktor orang tua, faktor agama, dan iman. Faktor perubahan zaman juga mempengaruhi. Sedangkan pergaulan sehat adalah pergaulan yang membawa pengaruh positif bagi perkembangan kepribadian seseorang. Sebaliknya, pergaulan tidak sehat mengarah kepada pola perilaku yang merugikan bagi perkembangan dirinya sendiri maupun dampak bagi orang lain. Misalnya pergaulan yang diisi dengan kebut-kebutan di jalan raya atau minum-minuman keras di tempat mereka berkumpul merupakan bentuk pergaulan yang kurang sehat. Sebab pola pergaulan dengan kegiatan semacam itu bukan hanya membahayakan bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi lingkungan sekitarnya. Banyak tindakan kejahatan yang berawal dari kebiasaan menenggak minuman keras, ya, sehingga pola perilakunya di bawah pengaruh alkohol. Jika pergaulan ini diisi dengan diskusi, belajar kelompok, kegiatan olahraga, pecinta alam, atau kegiatan keagamaan, maka ini termasuk pergaulan yang sehat. Sebab bukan hanya dirinya sendiri yang memperoleh manfaat positif, tetapi juga lingkungannya secara tidak langsung akan terbawa ke dalam situasi yang baik atau positif. Pencapaian prestasi di bidang seni misalnya juga bisa olahraga maupun iptek ya, senantiasa diawali dari bentuk pergaulan yang positif yang mengasah kemampuan dan kecakapan berpikir. Seperti itu. Apakah ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh kegiatan pergaulan yang sehat? Pergaulan yang sehat. Iya. Apakah ada yang bisa menyebutkan contohnya saja? Oke, mungkin Destrina bisa? Iya, Bu, saya, Bu. Ya, baik. Misalnya kalau belajar, kelompok Mhm. kegiatan keagamaan, Mhm. kegiatan karuna, Ya, kegiatan pencinta alam, bisa. dan kegiatan kemasyarakatan. Iya, benar sekali. Bagus, Destrina. Oke, baik. Sekarang Anne, tolong sebutkan dampak positif dari pergaulan remaja. Ya, Bu, dampak manfaatnya seperti lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku, sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Baik. Terus Kemudian? lebih menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang masing-masing perlu dihargai. Ya. Mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. Terus ada mampu membentuk kepribadian yang baik yang bisa diterima di berbagai masyarakat sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosok individu yang pantas padanya. Luar biasa. Jawaban Anda betul sekali ya, teman-teman ya. Sekarang Ibu mau tanya coba dengan Ulum. Ulum sebutkan dampak negatifnya. Tadi kan Anda dampak positifnya. Baik Bu, dampak negatif yang terbentuk akibat pergaulan yang salah ada 4. Yang pertama, hilangnya semangat belajar dan cenderung malas dan menyukai hal-hal yang melanggar norma sosial. Yang kedua,
Geramnya masa depan akibat terjerumus dalam dunia kelam, misalnya kecanduan terlibat kriminal dan sebagainya. 3. Dijauhi masyarakat sekitar karena perilaku tidak sesuai dengan nilai atau norma sosial yang berlaku. Yang terakhir, tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah membahas materi tentang pergaulan remaja. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang disampaikan Ibu materi tersebut, materi yang tadi kita bahas? Atika mungkin? Ada Bu. Siapa? Iya Bu, ada. Ya, boleh. Jadi intinya kita harus memilih pergaulan yang baik dan yang tidak. Ya, betul. Kemudian, ada lagi yang mau menambahkan? Kita harus pandai-pandai. Belum tuh Bu. Apa? ya Bu. Pulangnya Menambahkan. dalam pembelajaran ini mendapat wawasan yang banyak. Pergaulan juga harus bisa pilih-pilih, dan kehidupan di lingkungan juga harus bisa pilih-pilih. Iya, Ya Bu. betul. Kemudian, faktor-faktor yang penting seperti keluarga, apa tadi? Lingkungan, keagamaan, kemudian saudara. Baik. Baik, materi kita pada hari ini saya rasa cukup. Mungkin ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Ya. Baik ya. Baik, Ibu rasa sudah jelas semua. Nanti Ibu akan kirimkan soal materi ya, 5 soal ke Google Classroom. Karena Zoom meetingnya sudah mau habis waktunya, jadi Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih anak-anakku sekalian, semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.